Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 253, Kekuatan Tiga Jari. Semua ahli yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Tanpa Hati tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang mendengar kata-kata Qi Luosheng. Hanya 30% daya. Gerakan tadi, yang menimbulkan ketakutan mendalam di hati setiap orang, hanya terdiri dari 30% kekuatannya. Kekuatan 30%. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Tampaknya ahli transendensi ilahi itu jauh lebih menakutkan dari apa yang dibayangkannya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menerapkan gerakan pemecah darah untuk menangkis gerakan itu saat itu. Namun, dia masih dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan hanya satu jari, Qi Luosheng telah menggunakan 30% kekuatannya. Jika gerakan dengan kekuatan 30% saja sudah dahsyat, lalu bagaimana dengan kekuatan 60%? Baiklah, nak, bersiaplah untuk jari kedua. Aku akan melakukannya. Qi Luosheng tertawa datar. Segera, dia mengulurkan jari tangan kanannya. Gemuruh, sekali lagi kekosongan di depan Jian Wushuang terbelah. Sebuah jari raksasa muncul, yang memancarkan kekuatan yang terasa seperti berasal dari zaman dahulu. Dari segi kekuatan, ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika muncul, kekuatan yang mengelilinginya tampaknya telah membungkam langit dan bumi. Jian Wushuang memusatkan pandangannya, bersiap untuk serangan berikutnya. Saat berikutnya, pedang pembunuh tiga miliknya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan senjata sihir kelas 2 yang inferior itu meledak. Saat dia mengangkat pedang panjang itu, kekuatannya mencapai batasnya. Lalu dia dengan keras menusukkannya ke bawah. Jurus ke-6 dari teknik pedang tanpa pamrih. Teknik pedang tanpa pamrih mengutamakan asal mula dunia dan membuat satu sama lain lebih kuat. Sebelumnya, di tanah leluhur, saat melewati istana badai hujan sambil merenung, dia telah mengetahui jurus keempat dan kelima dari teknik pedang tanpa pamrih secara berurutan dan hanya selangkah lagi dari jurus keenam. Pada bulan setelah meninggalkan tanah leluhur, pada saat yang sama saat dia membantai benteng Menara Bulu Darah, dia akhirnya menguasai jurus keenam. Sekarang, dia akhirnya mampu memanfaatkan jurus keenamnya secara penuh. Pedang itu berkilau dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dengan satu tebasan pedang, tampaknya pedang itu dapat membelah makhluk hidup apapun dan langit itu sendiri. Namun, meskipun pedang perkasa ini sangat hebat, ketika berhadapan dengan serangan jari raksasa kuno yang datang saat mereka bertabrakan, terdengar gemuruh yang mengerikan. Hanya dalam sekejap, pedang yang tak tertandingi dan cemerlang ini langsung dikalahkan. Wah! Saat ledakan dahsyat itu datang, Jian Wushuang sekali lagi menarik diri. Kali ini, saat dia jatuh ke belakang, dia memuntahkan seteguk darah segar. Di bawah serangan jari dengan kekuatan 60%, Jian Wushuang sudah terluka parah. Masih tersisa satu jari. Tatapan Qi Luosheng acuh tak acuh saat dia melirik Jian Wushuang. Dengan jari terakhir ini, aku akan menggunakan 90% kekuatanku. Kamu harus menerimanya dengan baik. Saat kata-kata Qi Luosheng berakhir, jari ketiganya segera keluar. Ledakan. Kekosongan di atas Jian Wushuang tiba-tiba memiliki lubang besar yang terbelah. Kemudian sebuah jari raksasa terentang melalui lubang itu dan bergerak menuju Jian Wushuang. Kekuatan jari itu jauh lebih menakutkan daripada dua jari sebelumnya. Saat jari ini teracung, para pakar yang tak terhitung jumlahnya di arena tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jari seperti itu mampu membunuh lebih dari 10 ahli di puncak alam kekosongan yang dalam sekejap. Melihat jari ini, Jian Wushuang terkejut. Hanya 60% kekuatannya saja yang menyebabkan dia terluka, sekarang 90% kekuatan jarinya hampir melebihi apa yang dapat dia tanggung. Apapun yang terjadi, aku harus melakukan yang terbaik. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, dan dalam sepersekian detik, dia melesat maju dengan ganas sambil membawa aura membunuh. Asal pembantaian menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti surah tak tertandingi yang datang dari neraka. Dia mengangkat pedang pembunuh 3 kali lagi. Saat dia mengangkat pedang panjang, jiwa pedang di lautan kesadarannya bergetar hebat. Kemudian bayangan spektral raksasa muncul di belakang punggungnya. Bayangan spektral ini tingginya lebih dari 100 kaki, seperti raksasa. Tubuhnya berdiri tegak dan tinggi, terlihat dengan tatapan dingin tanpa emosi, menatap lurus ke langit. Tatapan ini tampak penuh dengan penghinaan terhadap segala sesuatu di seluruh dunia. Dia berdiri di belakang Jian Wushuang, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak tertandingi. Raksasa itu mengangkat pedang besarnya, dan menebas ke bawah seperti yang dilakukan Jian Wushuang. Teknik pengosongan darah, jurus pertama, pukulan menghancurkan segalanya. Pedang yang tak tertandingi. Pedang pembunuh. Terjadi ledakan mendadak. Dalam hal kekuatan ofensif, Slaughter Origin lebih kuat dari World Origin.
Teknik pengosongan darah ini juga merupakan jurus terkuat Jian Wushuang saat ini. Dengan mengerahkan semua yang dimilikinya, asal pembantaiannya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Qi Luosheng pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat jurus itu. Namun, ia tetap mencibir seperti sebelumnya. Kemampuan pedangmu lebih hebat dari yang kukira. Sayang sekali perbedaan kekuatannya begitu jauh. Di hadapan kekuatan absolut, semua itu tidak ada artinya. Saat suaranya menghilang, jari raksasa kuno yang muncul dari atas kekosongan turun dan menghantam langsung ke pedang pembunuh. Ledakan. Langit runtuh dan bumi terbelah. Gelombang ledakan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya terbentuk di tempat keduanya bertabrakan, menyebar dengan ganas. Gelombang ledakan ini menyapu dan mencapai banyak ahli di pinggiran. Para ahli Yin Void dan bahkan Yang Void terkejut, dan tubuh mereka tanpa sadar terbanting ke belakang. Pergilah ke neraka, ucap Qi Luosheng lembut dengan tatapan dingin. Jepret. Ekspresi Jian Wushuang langsung berubah saat raksasa di belakangnya menghilang. Jari raksasa itu telah menghancurkan pinggul pendekar pedangnya, dan setelah itu serangan tanpa ampun pada tubuhnya terus berlanjut ke bawah. Akhirnya, raksasa itu menghantam tanah pulau tanpa hati dengan keras. Ledakan. Seluruh pulau tanpa hati bergoyang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah semuanya tenang, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke pusat pulau tanpa hati. Di sana muncul sebuah lubang bundar raksasa dengan diameter lebih dari puluhan meter. Lubang itu begitu dalam sehingga Anda tidak dapat melihat dasarnya. Jian Wushuang jatuh ke bagian terendah dari lubang itu. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mengerikan sekali. Ini adalah kekuatan seorang ahli transendensi ilahi. Tidak, dia masih belum menggunakan semua kemampuannya, saat itu dia hanya menggunakan 90%, tapi hasilnya. Bagi semua pakar yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar pulau tanpa hati, momen ini mengguncang mereka sampai ke inti. Pakar transendensi ilahi begitu kuat dan tak dapat dipercaya. Dia cukup kuat untuk membuat orang tersedak karena putus asa. Apakah Jian Wushuang sudah mati? Para ahli dari masing-masing pihak terguncang, dan mereka semua secara bersamaan menatap ke arah dasar lubang. Semua orang ingin tahu apakah Jian Wushuang dapat bertahan dari serangan yang mengerikan itu. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Wang Yuan dan Su Rou tampak khawatir. Pada saat yang sama, Jian Nantian yang telah berbaring di lapangan pengeboran dan minum dengan santai, menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah lubang. Qi Luosheng berdiri di atas lubang dan dengan dingin melihat ke bawah. Ahli kecil dari alam void yang awal seperti itu bisa membuatku menggunakan 90% kekuatanku. Meskipun kau sudah mati, kau harus bangga. Qi Luosheng tertawa dingin, tetapi tiba-tiba tawanya terputus.